Baik, setelah di-download semua data, maka dijadikan satu file. Jadi ada 12 sheet bulan sampai bulan Desember. Nah, setelah itu, untuk tiap bulannya, kalian lakukan screening, yaitu melihat di data RR apabila ada tulisan seperti 888 seperti ini, itu harus kalian buat menjadi 0. Oke. Kemudian kalau sudah semua, kalian bisa rata-ratakan tiap data ini. Semua data ini bisa dirata-ratakan. Kemudian kalian average atau rata-ratakan di bawah saja. Dan untuk data RR ini khusus, dia harus menggunakan sum atau ditambahkan untuk semua data curah hujan. Kemudian untuk FS tetap dirata-ratakan dan AFP dirata-ratakan. Lakukan hal yang seperti ini di setiap bulan yang lain by Desember. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian buat sheet yang namanya itu tahun yang kalian gunakan. Kemudian datanya kalian buat tabel seperti ini. Di sini ada bulan dan di sini ada faktor dari pembentuk iklim. Nah, kemudian untuk bulan Januari kalian bisa copy paste dari data yang ada di total ini dan copy, kemudian kalian paste di sini, kemudian kalian ganti value-nya menjadi value yang ini, maka dia akan masuk. Oke, lakukan hal yang sama di setiap bulan sampai bulan Desember, kemudian bisa kalian total. Oke, setelah data ini didapatkan, maka kita akan masuk ke untuk membuat neraca air. Nah, untuk pembuatan neraca air ini kalian bisa gunakan tabel seperti ini yang ada di buku panduan praktikum. Kemudian kalian masukkan indikator pertama, yaitu CH. CH ini bisa kalian dapatkan dari data RR yang ada di sini. RR itu artinya curah hujan. Kalian masukkan di sini. Kemudian untuk data ETP ini harus kalian cari menggunakan crop watt. Jadi kita buka crop watt. Oke, kalau sudah masuk crop watt, untuk setting climate ini harus dalam bentuk seperti ini satuannya. Untuk wine dia harus M/S, untuk ET0 atau ETO itu harus milimeter per month. Untuk menggantinya, kalian bisa menuju ke setting option, kemudian kalian ganti di wine speednya. Harusnya untuk default pertama itu kilometer, kalian ganti jadi meter. ET0 dari milimeter per day ganti milimeter per period. Save as default dan terapkan OK. Dan OK. Oke, di sini sudah muncul ya. Untuk country-nya silahkan kalian isi sesuai dengan yang kalian gunakan. Oke. Untuk minimum temperatur kita gunakan seperti yang ada di Excel. Minimum temperatur adalah TN. Kita copy
data, kemudian kita pindahkan paste table, klik kanan kemudian paste table, kemudian yes, terapkan ke faktor yang lain. Jangan lupa untuk humidity itu merupakan RH ya, artinya kelembapan. Y cahaya matahari. Nah, maka datanya akan didapatkan seperti ini. T0. Kemudian kalian bisa copy data ET0 ini, kalian pastekan di kaca air seperti ini. Kurang lebih datanya hampir sama ya, dengan apa yang di kalian lihat. Nah, setelah data ETP atau ET0, ya untuk ET0 itu sendiri sama dengan ETP, jadi jangan bingung kalau misalnya di sini ditulisnya ETP. Nah, kemudian untuk CH-ETP sesuai dengan judulnya ya, maka CH dikurang dengan ETP gitu sampai bawah. Untuk APWL ini merupakan data yang harus diisi apabila akumulasi potensial kehilangan airnya itu minus. Di CH-ETP ya minus karena dia CH lebih kurang dari ETP. Ya, jadi APWL diisi seperti ini, dan rumusnya adalah CH ETP ditambah dengan APWL bulan sebelumnya. Kalau misalnya di sini adalah minus, ini misalnya ini ada minus, maka kita gunakan rumus yang sama, 2 ini ditambah APWL yang atas, sehingga rumusnya tetap sama. Dan ini apabila ini minus, jika tidak minus jadi tidak usah dikosongkan. Oke, kemudian untuk AT sendiri ini kadar air tanah itu digunakan data selisih, dimana apabila DKAT apabila di APWL ini ada yang minus, maka kita gunakan rumus seperti ini, TLP ditambah dalam kurung 1,00041 dikurang 1,0731 dibagi AT tutup kurung lagi, pangkat buka kurung minus APWL tutup kurung dikali 0,7 AT 0,07 atau AT, kemudian enter. Nah, kalau misalkan datanya tidak minus, maka AT
bisa kalian samakan dengan KL, ini nih angkanya. Oke, kemudian untuk DKAT ini menggunakan rumus KAT dikurangin KAT sebelumnya. Jika dia minus, kalaupun tidak minus juga tetap menggunakan rumusnya, jadi hampir sama semua rumusnya. Nah, untuk eta A ini dia sama dengan ETP apabila nilai dari CH lebih tinggi dari ETP, maka eta A nya sama dengan ETP nilainya. Kalau misalkan nilai dari CH kurang dari ETP, maka gunakan rumus CH ditambah dalam kurung minus H10. Dari tadi untuk minus ini, kenapa menggunakan dalam kurung minus H10 ini? Karena dalam rumusnya dia harusnya menggunakan mutlak, sedangkan untuk di Excel sendiri mutlak itu tidak ada untuk cara penginputannya, jadi kita gunakan dalam kurung minus H10. Oke, sekali lagi, kalau misalkan CH kurang dari ETP, maka eta A nya digunakan rumus C10 atau CH ditambah dalam kurung minus DKAT. Oke, untuk defisit ini menggunakan rumus ETP dikurangi dengan eta A. Nah, untuk yang seperti tadi kasusnya ya, artinya CH kurang dari ETP, maka gunakan rumus ETP ditambah dalam kurung DKAT mutlak atau minus DKAT. Nah, untuk surplus ini menggunakan rumus CH dikurangin dengan ETP dikurangin dengan DKAT. Dan ini rumus ini berlaku apabila CH ini lebih dari ETP. Kalau misalkan CH kurang dari ETP, maka dia tidak menggunakan rumus, atau bisa kalian tulis nol saja. Oke. Untuk run off ini khusus untuk bulan Januari, dia menggunakan rumus surplus bulan Desember dibagi 2, khusus untuk bulan Januari. Untuk bulan selanjutnya kita harus gunakan rumus 50% dikali surplus bulan yang akan digunakan atau akan dicari ditambah bulan run off sebelumnya. Jadi di sini misal bulan Februari, maka 50% dikali surplus bulan Februari ditambah nilai run off bulan dari Januari atau bulan sebelumnya, sama dengan bulan-bulan yang lain. Khusus untuk bulan Januari gunakan rumus pertama. Nah, untuk data KLTLPAT ini sudah ada ya untuk di buku panduan atau di panduan pengerjaan. Untuk AT ini dia nilainya dicari dari 250 dikurangi dari 100. Nah, untuk pembuatan grafik neraca air ini kalian bisa langsung aja setelah ini sudah didapatkan ya, ke insert, kemudian kalian ke ini 2D line. Oke. Kemudian kalian ke select data, kalian pencet ini, kemudian kalian select datanya yang ada di table, kalian klik enter, kemudian kalian pilih data yang akan ditampilkan.
Untuk data yang diperuntukkan di sini adalah CH, ETP, dan ETA. Selain itu tidak perlu di checklist. Oke. Kemudian kalian tampilkan legenda di sini. Kemudian kalian ganti namanya menjadi neraca. Oke. Untuk pengerjaan neraca air selesai sampai di sini cukup. Kalau misalnya teman-teman ada kesimpulan, silakan untuk ditulis di bawahnya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kemudian untuk pengerjaan selanjutnya adalah crop pattern atau schedule. Nah, untuk crop pattern sendiri ini kan sudah ini ya yang tadi untuk climate. Kemudian kita lanjutkan saja ke rain. Ini kita isi climate Jabar. Kemudian untuk bulannya ini kalian bisa isi mengikuti curah hujan. Yes. Oke. Untuk headline-nya sudah ada, kalian bisa screenshot, kemudian kalian masukkan ke dalam dokumen untuk dijadikan PDF. Kemudian crop, kita pilih. Untuk crop yang kita gunakan itu adalah sugarcane. Open. Nah, ini kemudian kita screenshot. Kemudian untuk soil kita gunakan red clown. Ini kita screenshot lagi, dan kemudian untuk CWR, nah ini udah langsung terisi ya, langsung kita screenshot. Untuk schedule juga sudah terisi, bisa di screenshot. Pelajaran ini tidak perlu, jadi kita hanya fokus sampai ke schedule. Setelah semuanya di screenshot, teman-teman bisa langsung ke jadiin satu file untuk di PDF in. Untuk yang tugas neraca air sudah selesai, dan tugas kedua yaitu schedule untuk tanaman juga sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih.